Yesus, Allah yang hidup, terima kasih karena Engkaulah yang membuka hati kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, menyesali keberdosaan kami, dan hidup di dalam pertobatan yang berpadanan dengan firman-Mu. Saat ini kami hendak membaca dan belajar firman-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beginilah firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 148 ayat 1. Haleluya! Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Dan dengarkanlah firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-18. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan dengarlah firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 50-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa minggu lagi kita akan mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Hanya Kristus Yesus yang mati dan kematiannya mengalahkan iblis, mengalahkan kematian kekal, dan mengalahkan dosa. Semua orang besar, maksudnya namanya atau karismanya yang besar, mereka semua mati. Namun kematian mereka adalah ujung dari karir mereka, ujung dari ide mereka, ujung dari visi mereka. Dan kematian mereka pun tidak membuat iblis mati, tidak membuat dosa mati, tidak membuat alam maut dikalahkan. Hanya Kristus Yesus yang kematiannya mematikan iblis dan dosa dan menjungkir balikan kerajaan maut. Dan tidak ada satupun tokoh besar di kolong langit ini yang bangkit setelah mati. Walaupun banyak orang menganggap mereka seperti dewa. Tetapi hanya satu tokoh agung yang rendah hati dan berkuasa yang mengalahkan kematian, namanya Kristus Yesus. Ia sungguh mati dan ia sungguh bangkit pada hari yang ketiga dan tidak pernah mati lagi tetapi hidup kekal. Mustahil ada 500 orang yang mau mati demi kebohongan tentang kebangkitan satu orang yang mati di kayu salib, seperti yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal 15. Dan ingat juga, menurut hukum Yahudi, terkutuk orang yang mati tergantung. Ya, tidak ada orang yang cukup waras mau berbohong dan bahkan rela mati demi orang yang terkutuk ataupun demi dusta.
Tetapi nyatanya begitu banyak orang yang percaya akan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian, rela mati demi kebenaran tersebut. Kristus Yesus adalah orang kudus. Ia tidak pernah berbuat dosa karena ia sendiri adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu siapakah yang pernah bangkit dari kematian dan setelah itu hidup kekal selamanya? Jawabannya hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat di dalam kisah Yohanes pasal 11, di mana Lazarus dibangkitkan. Dan memang Lazarus bangkit setelah ia mati 4 hari. Tetapi setelah ia dibangkitkan, tubuhnya mati lagi. Dia punya tubuh saat ini ada di dalam kuburan. Tubuhnya mati saat ini. Hanya Tuhan Yesus saja yang bangkit dari kematian dan tidak mati lagi tetapi hidup kekal. Cari di kalender. Selain Kristus, di mana ada hari kita memperingati kebangkitan dari orang mati selain hanya Kristus Yesus saja. Hanya Kristus Yesus saja yang bangkit dari kematian dan kebangkitannya menunggang balikan kerajaan maut iblis. Maut dan kematian tidak berdaya di hadapan Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Demikian juga mereka semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maut dan kematian kekal dan dosa tidak berdaya bagi mereka di hadapan mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hitnya di kalender dunia tidak ada satupun selain Kristus yang diperingati kenaikannya ke sorga untuk selamanya dan ia berjanji akan datang kedua kalinya. Kenaikannya ke sorga sungguh benar dan disaksikan oleh lebih dari satu manusia. Ada saksi mata yang hidup yang melihat langsung Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Itu bukan dongeng. Itu benar adanya. Karena kembali lagi, adalah mustahil 500 orang mau mati bagi dusta mengenai kenaikan Kristus Yesus ke surga. Kristus Yesus sungguh naik ke surga. Ia tidak naik pesawat. Ia tidak naik pesawat luar angkasa. Tetapi ia sungguh naik. Karena ia Tuhan. Ia tidak menggunakan sarana apapun karena ia adalah Tuhan. Perhatikan di dalam Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ia ada di tengah-tengah murid-murid dan saat ia memberkati murid-muridnya, ia terangkat ke surga. Dan ingat baik-baik, surga itu bukan luar angkasa. Surga adalah tempat di mana Tuhan Allah yang hidup bertakhta. Tuhan Allah satu-satunya. Ia bertata di surga dan tempat itu nyata. Apakah Kristus pernah berkata tentang kenaikannya ke surga saat ia bersama murid-muridnya? Jawabannya ya. Perhatikan jemaat Tuhan di dalam percakapan Kristus dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan perhatikan juga percakapan Kristus Yesus dengan murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang
28. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Perjanjian Lama juga pernah menuliskan mengenai malaikat Tuhan yang adalah penampakan Kristus sebelum inkarnasi, di mana ia naik ke surga. Di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 19 sampai 21, yang dimana firman Tuhan berbunyi, "Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalamnya, dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang dicatat adalah M besar dalam kata malaikat dan Tuhan yang semuanya huruf besar. Perhatikan sekali lagi dalam ayat 20. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Dan malaikat Tuhan itu adalah penampakan Kristus sebelum inkarnasi. Sebelum ia datang melalui rahim seorang perawan Maria. Jika Henokh dan Elia saja dapat naik ke surga atau diangkat oleh Tuhan ke surga, pastilah pemilik otoritas surga dan bumi yaitu Kristus Yesus dapat melakukannya. Allah datang ke dalam dunia dan naik ke surga adalah wahyu Allah yang dinyatakan di dalam perjanjian lama. Dan Kristus Yesus yang adalah pengenapan hukum Taurat adalah wahyu Allah yang adalah Tuhan sendiri datang dari sorga dan ia kembali ke sorga. Dan itulah peristiwa di dalam perjanjian baru, dan kenaikannya ke sorga diiringi dengan janji kedatangannya kedua kali sebagai Raja yang penuh kemuliaan. Setelah Kristus Yesus membuka pikiran para murid, saat Kristus naik ke surga, para murid tidak terheran-heran. Mereka menerima itu sebagai satu kebenaran mutlak bahwa memang benar Allah bertahta di surga dan di sanalah rumahnya, dan mereka menyembahnya karena Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang hidup yang menyatakan dirinya kepada Israel. Kenaikan Kristus ke surga adalah pintu terbukanya seluruh janjinya saat Kristus bersama-sama kurang lebih 3 tahun bersama para muridnya. Inilah janji Kristus yang dibukakan kepada para murid dan semua orang yang percaya kepada Kristus di masa perjanjian baru. Dan janjinya itu begitu dahsyat dan berkuasa. Yang pertama, akan kita pelajari khusus hari ini. Yang pertama, penggenapan janji Allah bahwa Sang Penolong yang adalah Kristus Yesus sendiri ada bersama para murid dan semua orang percaya termasuk kita untuk selamanya. Perhatikan firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai yang ke-17 yang berbunyi, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia,
dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai yang ke-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan di dalam Yohanes ayat 16, Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai yang ke 17. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Naiknya Kristus ke surga merupakan pintu tergenapinya janjinya. Dan salah satu janji Kristus mengenai Sang Penolong, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Kristus tidak lagi menemani murid secara fisik, tetapi permanen dengan penyertaan Roh-Nya. Bukankah ini luar biasa? Jika dalam waktu 40 hari setelah ia bangkit, Kristus secara fisik nampak dan tidak nampak kepada murid-muridnya, maka setelah ia naik ke surga, memang fisiknya tidak nampak, tetapi Roh-Nya bersama para murid. Perhatikan kata seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, di dalam Yohanes 14 ayat 16. Kata Allah menyertai bukanlah sesuatu yang baru bagi orang Israel. Pastilah murid-murid Kristus saat mendengarkan pertama kali Yohanes 16 ayat 14 mengenai penolong yang lain yang menyertai, mereka tidak terkejut. Mereka ingat bahwa Allah Israel menyertai Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana Tuhan yang hidup menyertai orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, menyertai Yosua, menyertai Gideon, menyertai Raja Daud dalam mengalahkan Goliat, menyertai para nabi seperti Elia dan Elisa. Tetapi yang luar biasa, Sang Penolong ini akan menyertai mereka selamanya. Inilah yang baru, yang tidak terjadi di perjanjian lama, yaitu Roh Penolong yang adalah Allah sendiri menyertai selamanya di dalam pribadi orang tersebut. Allah Israel adalah roh. Bukankah kata roh sangat identik dengan pribadi yang hidup? Allah Israel adalah Allah yang hidup dan ia adalah pencipta kehidupan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah Israel yang hidup identik dengan selalu menyertai umat miliknya. Jika Tuhan tidak hidup, mustahil ia menyertai umatnya. Tuhan Allah Israel selalu berkata bahwa ia tidak sama dengan Allah bangsa lain yang mati dan tidak hidup. Allah Israel bukanlah batu atau emas tuangan yang mati dan tidak berdaya. Tuhan Allah Israel bukanlah batu, tetapi Allah yang hidup yang adalah roh. Jika Allah itu batu, mustahil ia akan menyertai siapapun yang percaya dan menyembah dia. Jika Allah itu bukan roh atau bukan pribadi yang maha di atas segalanya, maka ia mustahil menolong dan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Pribadi yang maha di atas segalanya berarti ia adalah hidup. Ia adalah roh dan pemberi hidup
dan ia menyertai siapapun yang adalah milik kepunyaannya dan yang percaya kepadanya dan menerima pengudusan kekal darinya. Tuhan Allah yang hidup tidak berdiam di dalam satu tempat buatan manusia di dunia ini seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 48-50. Dan seperti janji Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, Roh penolong itu akan tinggal di dalam para murid, dan setiap orang yang percaya kepada setiap perkataan Kristus yang ditaruhnya kepada para murid. Allah berdiam di dalam manusia yang ia lahir barukan dan kuduskan dengan darahnya sendiri. Perhatikan di dalam Efesus 2 ayat 20. Di mana perkataan para nabi Allah dan Rasul Kristus Yesus adalah dasar iman percaya kita. Perkataan mereka bukan dari diri mereka, tetapi dari Kristus melalui Roh penolong yang juga adalah Roh kebenaran, yang juga adalah Roh Kudus. Semua perkataan nabi dan Rasul Tuhan ada di dalam Alkitab, yang adalah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Inilah Injil yang berkuasa menyelamatkan dan mengampuni dosa kita orang berdosa. Oleh sebab itu, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Roh penolong atau Roh kebenaran atau Roh Kudus itu hadir selamanya di setiap hidup para murid yang adalah Rasul Kristus Yesus, dan kepada setiap orang yang percaya kepada pemberitaan Injil dari mereka, termasuk kita dan semua orang yang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus menggenapkan firman-Nya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Setelah Kristus mengadakan pengudusan bagi kita umat milik Allah Bapa yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 12, ia kembali ke surga dan kita tidak ditinggalkan sendiri. Ingatlah, pribadi yang maha di atas segalanya, ia bertata di surga dan sekaligus bersama dengan umatnya. Sang penolong yang tidak lain adalah Allah Roh Kudus yang menolong hati kita yang rusak total dan mati ini untuk dibaharui, dihidupkan kembali dan terbuka untuk menerima Tuhan Yesus Kristus dan seluruh firman-Nya dan karya penebusannya masuk di dalam hidup kita. Roh Kudus yang memampukan atau menolong kita hidup memuliakan Allah dan menikmati Allah senantiasa. Roh Kudus inilah yang memampukan kita hidup berdamai dengan sesama kita. Roh Kudus yang memampukan kita mengalahkan dosa dan dusta iblis. Roh Kudus menjadikan hidup ini baitnya. Dengan demikian kita menjalani keseharian kita di dalam ketaatan dan kekudusan, bukan untuk dapat pahala sorga. Kita hidup di dalam ketaatan dan kekudusan, tetapi karena kita adalah warga negara sorgawi yang telah ditebus dan dilayakkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya sendiri. Dengan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Allah Roh Kudus adalah juga pribadi pencipta langit dan bumi hadir di dalam hidup ini. Masa wabah COVID-19 tidak lebih besar dari Allah Tritunggal. Dalam ketetapan Allah, 21 Mei nanti kita akan mengingat kembali kenaikan Tuhan Yesus. Dan hari itu tepat kita masih ada di dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi sekali lagi, Allah Tritunggal lebih berkuasa dari wabah ini, dan Sang Penolong memberikan kita hikmat menghidupi hidup baru di tengah-tengah wabah COVID-19. Roh penolong yang adalah juga roh kebenaran menuntun kita untuk hidup benar sesuai firman Allah di tengah-tengah wabah ini. Wabah ini memang dapat merusak tubuh manusia. Dan mungkin melalui infeksi COVID-19 kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi di sorga. Namun di balik wabah ini, sungguh nyata firman Allah bahwa Ia hadir di dalam kita. Wabah COVID-19 dapat menjadi sarana yang dipakai
dipakai oleh Allah untuk kita melihat kebenaran arti gereja. Sadar atau tidak sadar, kita mengiyakan definisi gereja yang jauh dari kebenaran Alkitab. Kita sebenarnya tidak butuh tempat megah untuk menyembah Dia. Kita tidak butuh tempat yang dibungkus emas untuk bertemu dengan Allah. Kita tidak butuh tempat yang manusia katakan kudus. Karena di dalam kitalah Sang Maha Kudus yang kuduskan kita dengan darahnya sendiri berdiam. Ingatlah ini bahwa Allah Tritunggal tidak bersemayam di dalam ruangan yang disebut ruang ibadah gedung gereja. Perhatikan baik-baik di dalam Yohanes 14 ayat 23. Roh penolong yang adalah roh kebenaran, yang juga adalah Allah Roh Kudus, menolong kita untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan menuruti firman-Nya dan mengasihi sesama kita. Dan ketahuilah dengan demikian Allah Tritunggal diam di dalam kita. Sejak pertama kali hati ini dibuka Roh Kudus untuk menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Injilnya, kita yang dulunya pemberontak dan pembenci Allah diubah menjadi penurut dan mengasihi Allah. Dan saat kita pertama kali datang dalam iman, percaya dan pertobatan di dalam Tuhan Yesus, di saat itulah Allah pencipta langit dan bumi diam di dalam kita dan dijadikan satu dengan dirinya dan dengan semua orang kudus di segala zaman dan tempat. Gedung yang diberi nama gereja boleh hancur dan dirubah orang jadi tempat apapun itu, ataupun bisa kosong seperti saat ini. Tetapi hati yang dibaharui oleh Allah Roh Kudus tidak dapat kosong, karena Allah ada bertahta di sana. Hati yang baru ini tidak akan hancur tetapi abadi. Tubuh dapat mati oleh COVID-19 atau penyakit yang lain. Tetapi Roh Allah yang memberikan kehidupan kekal, dan Ia pasti akan membangkitkan kita satu hari nanti dengan tubuh yang baru. Akan selalu bersama dengan kita selamanya. Kita orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, yang adalah Roh penolong atau Parakletos yang dijanjikan Kristus, dipimpin olehnya untuk bersekutu bersama membentuk tubuh Kristus Yesus yang lokal, di mana saat ini kita hidup. Gereja yang lokal dibentuk oleh Allah dan disatukan dalam persekutuan. Hidup yang baru yang didiami Roh Allah adalah hidup yang senantiasa berdoa, membaca dan merenungkan firman Allah dan menjaga kekudusan hari lepas hari. Dan itu semua tidak memerlukan gedung pertemuan. Bukan karena gedung atau ruangan yang menyatukan pribadi-pribadi yang didiami Roh Allah, tetapi Roh Allah yang menyatukan dan membentuk gereja lokal. Gereja inilah yang tidak akan pernah runtuh, apalagi COVID-19 mustahil meruntuhkan gereja Tuhan yang adalah manusia baru yang didiami Allah Roh Kudus. Corona saat ini memisahkan kita secara fisik. Namun persekutuan jiwa-jiwa yang di dalamnya ada Roh Kudus tetap ada, dan tubuh Kristus Yesus yang satu tidak dapat dipisahkan oleh COVID-19. Gereja Kristus tidaklah disatukan oleh ruang pertemuan yang dinamakan gedung gereja, tetapi disatukan oleh Roh Kudus dan firman Allah yang diam di dalam hidup manusia yang ditebus oleh Kristus Yesus. Kita, gereja Tuhan, disatukan dalam satu Tuhan, satu pengakuan iman, satu visi untuk memberitakan Injil Kristus Yesus, mengajarkan Injil Kristus, seperti yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 3-6. Roh Allah yang hidup di dalam kita memampukan kita bersekutu dan menerima sesama kita yang berjuang lawan dosa, yang sama dengan kita juga yang jatuh bangun melawan dosa. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga
yang jelas terjadi dan nyata, menjadikan hidup ini tidak bermegah dengan gedung mewah di mana kita beribadah, tetapi bermegah di dalam karya penebusan dosa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tubuh ini suatu saat akan binasa, namun jiwa roh ini yang dimiliki oleh Kristus Yesus dengan darahnya dan didiami oleh rohnya tidak akan binasa. Oleh sebab itu, di manakah kengerian, kegelapan, kematian? Di dalam Kristus tidak ada lagi kengerian akan kegelapan kematian, tetapi yang ada adalah sukacita di dalam terang kekal Kristus Yesus. Oleh sebab itu, hidup baru yang di dalamnya diam Roh Kudus. Hidup ini bukan untuk menghidupi kekhawatiran dan kegelisahan akan hari ini dan besok. Hidup ini bukan untuk dihabiskan dengan berkeluh kesah, hidup tanpa semangat atau ketakutan akan masa depan. Hidup baru yang di dalamnya hadir Allah Tritunggal. Hidup ini bertujuan untuk memuliakan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan menikmati Allah selamanya. Hidup dalam Allah Roh Kudus bukanlah hidup tentang kita, tetapi tentang Allah dan karyanya di dalam kita. Hidup ini bukan untuk dihidupi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan tubuh Kristus. Hidup ini bukan untuk menikmati dunia, tetapi untuk menikmati Allah. Hidup ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Allah yang mengasihi kita dan kita mengasihi sesama kita. Hidup yang didiami Roh Kudus tidak untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia, tetapi menggunakan waktu bagi Allah. Hidup dalam Roh Kudus dan Roh Kudus di dalam kita akan memampukan hidup dalam iman, di dalam doa dan perenungan firman Allah hari lepas hari, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita tahu bahwa Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Allah, dan bagaimana kita hidup mengasihi sesama kita. Hidup yang didiami Roh Kudus akan membawa damai kepada sesama, berbuat baik kepada sesama sesuai firman Allah, mengampuni sesama kita, dan memberikan pelita Injil Kristus Yesus kepada sesama. Hidup yang di dalamnya ada Roh penolong, Roh kebenaran, yaitu Allah Roh Kudus sendiri. Hidup tersebut akan didedikasikan untuk meneruskan dan mewariskan pengajaran firman Allah di generasi ini dan generasi masa depan. Hidup dalam Roh Kudus dan Roh Kudus di dalam kita memampukan kita melihat jauh ke depan, bahkan ke dalam kerajaan Allah. Walaupun saat ini kita hidup dalam masa wabah COVID-19, Roh penolong di hidup kita memampukan kita bertahan dan memenangkan peperangan rohani. Roh kebenaran memampukan kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di hadapan Allah, dan diberikan kekuatan untuk menghidupi kebenaran firman Allah, menghidupi hati nurani yang sudah dibaharui oleh Allah, yang tunduk akan firman Allah. Roh Kudus memampukan kita bertahan sampai akhir dalam iman. Roh Kudus memampukan kita untuk sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa selain Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Kita ditolong untuk melewati masa demi masa, bahkan masa yang tidak pernah kita duga yang akan mendatangi kita. Siapa yang menduga kita akan ada di tengah-tengah masa yang seperti ini? Tetapi Allah menolong kita untuk melewatinya di dalam kesukaan, di dalam sukacita. Hidup seperti itu hanya dapat dimampukan oleh Allah Roh Kudus, yang adalah Sang Penolong, yang tidak lain adalah Kristus Yesus sendiri. Hidup kita yang di dalamnya berdiam Roh Allah menjadikan hidup kita akan sangat malu dan menyesal jika jatuh dalam kehidupan lama, jatuh dalam dosa.
Dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus kita cepat-cepat berlari kepada Kristus Yesus untuk memohon pengampunannya dan berjalan kembali bersamanya dalam roh dan firman-Nya. Dengan Roh Kudus diam di dalam kita, kita memiliki kuasa mengalahkan iblis, mengalahkan dustanya, dan mengalahkan dosa kedagingan kita. Dan juga untuk mengalahkan keinginan kita yang selalu mau bertentangan dengan firman Allah. Betapa berkuasanya hidup ini di dalam Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan takut akan setan, jangan takut akan iblis dan seluruh manifestasinya. Kristus Yesus memang tidak lagi terlihat dengan mata fisik kita, tetapi Ia sertai kita dan ada di dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan seluruh tentang Dia di dalam Alkitab. Jangan lagi hidup dengan kekuatan diri kita sendiri. Rendah hatilah dan hiduplah di bawah Allah Roh Kudus yang memerintah dan menguasai hidup kita. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga membuka pintu tergenapinya janji Allah yang ditunggu-tunggu oleh semua orang kudus di dalam perjanjian lama, yaitu Kristus yang adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap umatnya selamanya. Allah hadir di dalam hidup kita yang dulunya pendosa, yang telah disucikan dengan darah Kristus, sampai dunia yang sekarang ini selesai dan kita semua dibawanya ke dalam kerajaan Allah yang kekal, langit dan bumi yang baru. Terpujilah Kristus Yesus. Amin.